Encok. Hai, jadi gue sekarang hari kedua di Jogja. Ini trip yang seumur hidup paling melelahkan hati, bukan kaki. Karena kalau gue naik gunung pun tuh lebih lelah kakinya gitu kan. Hati yang lelah, karena gue pertama kali ngerasain seumur hidup gue pergi ke tempat jauh yang lu bisa jamak kosor ke situ, tapi gue nggak bawa bini dan anak-anak gue. Kayak nggak tahu ya, gue jadi ngerasain kayak gila lu orang-orang yang pada LDR nih kok bisa kuat gitu. Nggak, gue bukan pengen naik kok bisa kuat. Kok bisa lu LDR gitu kan. Ada orang yang bisa lu peluk-peluk gitu kan. Lu temuin di setiap tempat, lu cari dia pas barang lu hilang, lu udah ngecek di meja nggak ada. Terus pas dia yang datang ada gitu, kayak punya sihirnya sendiri. Sekarang nggak ada gitu. Kayak aneh gitu, lo packing sendiri segala macam sendiri. Gue sampai berkali-kali di sini, gue ke kamar mandi, gue sikat gigi gitu kan. Gue teriak-teriak gue. Ya ambil anduk ya. Itu kok nggak ada orangnya gitu, gue ngomong sama jin kah? Tapi emang nggak ada, karena emang biasanya ya udah semuanya tuh apa ya, sangat mudah dan mobile. Dan gue kayak ada sinyal bluetooth ke semua yang gue butuhkan gitu loh. Walau gue bukan apa-apa nyari istri gitu, tapi emang apa ya, kayak ada sinyal saling melengkapi. Tapi sekarang nggak ada. Gimana reviewnya ke Jogja tanpa istri? Well, jadi di hari pertama Bang, kemana? ini biar apa? Ayang di sini dulu bang, masih biar nggak ribet. Arah kantor kan mesti tidur tuh. Kita ini dulu ya, nggak apa-apa nih. Abang bawain dulu ini ke mobil. Terus, hey guys, ini gua bawa dulu barang-barang. Ngebuat pindahan udah kayak pengen pindahan rumah, tapi padahal cuma pindah semalam doang. 2 malam. Iya, 2 malam dan 2 malam. Terus gua bakal besok ke Jogja lanjut. Tutupin dong pintunya, biar langsung parkiran dulu. Assalamualaikum. Nggak boleh milih-milih ortu juga. Oh, berarti bapaknya nggak bisa kayak pengen istirahat gitu atau apa sengaja dimatikan atau harus dimatikan? Kalau dimatikan bisa. Oh, dimatikan bisa. Cuma kalau kita udah nyalakan berarti pilihannya hanya menerima gitu. Iya, pilihannya cuma hanya menerima. Oh, saya baru tahu nih sekarang. Kasih telah menunggu. Selanjutnya pelanggan batik RID 60507. Ini udah all set. Cuma biasanya ada kerucuk-kerucuk di samping. Pertama kali sendiri. Aneh banget rasanya. Pertama sampai terakhir kali kesini itu gue naik kereta dari Solo. Jadi gue nggak pernah tahu bandaranya kayak gini. Bagus banget bandaranya. Wow. Cantik banget sih ini bandara. Bersih banget. Bidet. Bertahun-tahun gue nggak pernah ketemu bidet dimanapun. Udah pakai canggih-canggih sensor apapun gue nggak butuh. Gue hanya butuh ini. Sejauh ini gue pulang ke Indo, ini bandara paling nyaman sih. Gue belum ngeliat Batam, karena gue bakal ke Batam juga insya Allah habis lebaran. Itu kan baru jadi juga. Jogja gue belum pernah ke bandaranya, dan sekarang katanya udah yang baru. Jadi gue yang lama pun nggak tahu. Yang kata orang yang lama itu lebih klasik. Bagus banget semuanya. Eskalatornya lebar, WC-nya bersih wangi, dan best. Kita udah sampai di hotelnya. Sekarang gue bakal lihat kamarnya. Ini kamar pertama kali gue ke hotel tanpa istri gue. Wow. Ya Allah, nggak bisa gue kayak gini sendiri. Ini gue ngigo nih pasti nih. Kalau misalnya lagi gue tutup, gue langsung kayak pasti gue sayang udah belum. Aduh, nggak bisa gue. Wah, WC-nya pasti empuk banget di situ, empuk banget, hangat banget, yakin gue. Ampun, tempat mandinya luas banget. Bisa jogging. Aslinya tuh kita ada opsi buat diundang gua, terus ajak istri gua, terus dia bilang capek deh naik kereta gitu. Gua pas diundang itu gua bilang bisa nggak ganti pesawat aja, tapi istri gua nggak usah. Dikasih. Sekarang gua menyesal, mending stres di kereta buat bisa di sini bareng-bareng. Ampun, ya ampun, ini kalau gua sendiri kayak kurang kerjaan. Ternyata jadi jomblo susah ya. Wangi banget. Lagi puasa, ada beginian. Ini biasa bini gue yang ngambil kan? Iya, biasanya tuh gue kalau
bareng bini gue tuh kayak masuk hotel tuh, ini bini gue mau apa, mau beli makan apa, atau bini gue butuh apa, kayak atau bini gue lagi berapa lama lagi di WC. Sekarang gue kayak aneh segala sisi. Gue diundang sama Masjid Mardiah di UGM. Jadi di UGM itu ada 2 masjid. Yang satu Masjid Maskam namanya. Maskam itu gue kira bahasa Arab atau bahasa Irak gitu kan. Oh, artinya masjid kampus. Maskam. Ada Maskam. Kemarin Pak Anies Baswedan ke sana. Terus yang kedua ada Masjid Mardiah. Nah, gue di Mardiahnya tuh. Gue tanya ke mereka gitu kan, ini masjid lebih hype yang mana gitu kan, penasaran gitu. Supaya kayak bukan supaya kayak lu keren banget acara gua, enggak, cuma kayak supaya lu tahu lu ngisi depan lu siapa gitu kan. Oh, ternyata yang lebih hype itu yang di Maskam. Sampai mereka tuh nggak paham orang-orang UGM kan. Bang, maksudnya apa kalau misalnya masjid yang lebih hype gimana? Gue bilang, oke, kalau misalnya ada 2 masjid nih, UGM punya 2 masjid. Kalau ada Muzamil Hasbullah cuy. Hasbullah. Ada Muzamil Hasbullah nih. Terus di sini ada Misyari Rosyid gitu kan. Misyarinya di mana? Oh, Bang, misyarinya di Maskam. Oh, berarti masjid yang OG-nya di Maskam. Tapi yang lebih nyaman, jujur, di Masjid Mardiah. Gue diundang ke sini sendirian, nggak bawa siapa-siapa. Nah, ini hotel terlalu nyaman buat sendiri, cuy. Gue kayak, wah, ya Allah, ini kasur empuk buat berdua. Real! Sampai akhirnya gue ngelakuin banyak hal yang aneh-aneh. Maksudnya kayak, gue berusaha mengisi kekosongan hati. Di antaranya kayak, di Jogja ini ada teman pesantren gue. yang dia ternyata kuliah di Jogja. Gue nggak tahu, gue kira dia kuliah di Telkom atau di mana gitu kan. Dan dia tuh pas kesini, pas dia pergi ke sini, dia bilang, "Hit, gue ke acara lu ya." Gue bilang, "Oke," gitu. Dia bilang udah sampai, ya kan. Dia bilang udah sampai. Terus dia ngirim gue foto. Pas gue buka fotonya, kok masjidnya bukan warna abu-abu, warna coklat. Lah, lu di Maskam. Bukan di masjidnya Muzamil, lu di Masjid Misyari gitu kan. Jadi dia nyasar gitu kan. Akhirnya dia ke tempat gua nyebrang. Jauh gak sih cuy tempatnya? Enggak kan ya. Nah, akhirnya dia menuju dari Maskam ke tempat gua ikut acara. Ikut sama orang-orang yang makan-makan di ruangan. Dan malamnya gua bilang, "Cuy, lu nginep aja udah. Gak ada orang." Sarannya di sini cuy. Sans banget Rod ya cuy. Namanya si Rod. Lu tinggal di mana sih cuy di sini? Gua di Kasihan namanya. Namanya Kasihan. Iya. Kasihan banget. Gua kasihan kan. Nama daerahnya Kasihan. Jogja ini lucu guys. Gue nggak pernah tahu nama daerah-daerah di sini ada apalagi selain Kasihan di Jogja yang lu tahu apa? Kasihan. Dan terus Gunung Kidul. Gunung Kidul mah biasa aja. Cuman kemarin ada nama-nama yang lucu, Rod, yang kayak apa? Pengasih. Ada penyayang nggak? Iya. Itu aja kan. Iya, beliau kesini terus ikut nginep. Jadi gue bisa nostalgia kehidupan. Tapi masih aja kosong, men. Kosong banget. Enggak, bukan berarti lu mengosongi hidup gue, sih. Enggak, sih. Sans. Tapi kayak, ya lu paham lah. Masa gue kalau bisa tidur biasa gue meluk orang, masa gue meluk si Rod gitu kan? Kita nggak pelukan kan ya? Sayangku kalau ngeliat YouTube ini istri gue, santai. Kita nggak ngelakuin yang enggak. Demi Allah. Rod, bersumpah, Rod. Enggak, kita nggak hal yang enggak. Kita ngelakuin hal yang iya. Kayak biasa cowok-cowok gitu kan, ngebahas seputar apaan sih, Rod? Konspirasi dunia. Perang dunia. Kisah Nabi. Ya pokoknya gitu guys. Dan paginya teman gue lagi datang yang lain. Dia dari orang Jogja. Dia sama gue di kuliah di Al-Azhar. Dia kesini dan gue ngebahas bahasan yang penting banget seputar Ramadan Rehab kali ini bareng dia. Jadi di antara pesan Ramadan Rehab hari ini yang pengen gue up itu adalah gimana kita keluar dari Ramadan bersih dan terrehabilitasi dari sifat yang kita miliki diri kita berupa pelit, koret, medit. Lu ada bahasa Jawa ada banyak gak sih istilah pelit, Rod? Coba ada istilah Jawa buat pelit nggak kira-kira? Bahasa Jawanya pelit gitu. Medit sih. Medit? Nggak, kalau misalnya pelit sama medit lebih pelit mana? Kalau orang itu pelit banget apa bilangnya dia? Koret atau sama aja ya? Kalau kayak bahasa Indonesia kan kalau ungkapan di Jakarta ada kayak itu loh, Rod. Gemuk, gendut, gembrot. Maksudnya gembrot tuh kayak gembrot. Woi, gembrot kalau dibully kan gitu. Kayak kita udah nggak bisa jalan gitu loh. Udah nggak bisa napas. Udah muka kita kayak babi hutan banget lah pokoknya, kayak udah kayak atlet sumo. Nah itu gembrot. Kalau pelit nggak ada, sama aja berarti ya. Tergantung daerah berarti ya. Gimana caranya lu keluar sembuh dari orang medit, pelit, koret, bakhil.
bahasa jamaahnya bakhil, bahasa Arabnya bakhil. Jadi lu kalau udah punya bini cuy, lu jangan sampai ngebawa kebiasaan pelit. Jangan bilang ntar gue punya istri gue gak bakal pelit. Nggak, pelit itu mendarah daging. Sama kayak di episode pertama kita ngebahas masalah pornografi. Pornografi itu mendarah daging. Jadi kalau bisa lu udah rehabilitasi dulu lumayan, sebulan 2 bulan, udah bisa sembuh dan gak bergantungan dengan pornografi, baru lu bisa masuk ke pernikahan yang mata lu bisa golden basor. Gitu pula masalah pelit. Kalau masalah pelit, motivasi gue buat gak pelit tuh apa ya? Kayak rezeki lu tuh emang lancar ketika lu emang bener-bener apa ya, loyal ke istri lu, dan bener-bener apa yang dia butuhkan itu lu lengkapi sesuai kemampuan lu gitu kan. Makanya banyak orang-orang yang sebenarnya kebutuhan istri belum sempurna, kebutuhan yang dasar aja, tapi dia udah beli PS5. Sayang gue kalau denger video ini, semoga aku adalah suami yang sempurna untuk beli PS5. Nah habis itu, ya itulah, beli PS5, modif motor, nyeperin mobil, ganti velg gitu kan. Akhirnya karena dia tidak melengkapi hak-hak yang wajibnya aja, Allah tahan rezekinya gitu kan. Makanya rezeki yang berkah, gue udah sering ulang di video-video gue, berkah itu kalau dalam kamus bahasa Arab manapun, dia tuh al-khairu al-katsir, kalau nggak salah biziyada, kebaikan yang banyak, terus habis itu terus bertambah, dan kebaikan itu kan dari Allah kan berkah. Jadi kalau Allah suruh ya muliakan istri, lu nggak muliakan istri, berkahnya ditahan cuy, ketahan berkahnya. Makanya lu kayak ganti velg kok kayak nggak puas ya, pengen ganti velg lagi, atau lu ganti velgnya kok langsung rusak gitu kan, nggak ada berkahnya gitu loh. Yang lu beli salah, sampai akhirnya duit lu hilang gitu aja. Kok patah velg gue segala macem, gue atau velg bisa patah atau nggak, gue ngarang. Tapi intinya kayak gitu, kayak segala minuman viral yang lu minum tuh rasanya kayak nggak ada asiknya. Makanya kalau orang bilang sudah menikah, gue kalau misalnya nyenengin istri gue ngeliat dia bahagia, gue kayak udah cukup gitu. Nah itu berkah. Lu ngasih dia kesenangan dia bikin lu kenyang, kayak ada yang tenang ya di rumah gue buat hidup bareng gue gitu kan. Itu berkah cuy, sedikit aja berkah. Jadi makanya lu harus sering-sering baca-baca hadis gitu kan, tentang bukti nyata kalau emang pahala yang lebih inti itu, yaitu kita menafkahi dan memberikan harta kita ke keluarga dulu. Jangan pelit ke keluarga, malah kita foya-foya di luar gitu kan. Kita bukber, kita ngetraktir bukber temen, guru-guru, kolega kerja, istri nggak pernah diajak bukber. Makanya ada kan dinarun, hadis yang panjang, anfaqtahu fisabilillah. Ini hadisnya ya lengkapnya ya, kalau gue salah ucap. Dinar yang lu infakkan di jalan Allah, dinar yang lu infakkan untuk bebaskan budak, dan dinar yang kita kasih untuk keluarga kita, istri kita, anak kita, yang untuk keluarga itu lebih berat ditimbangannya di sisi Allah dibanding jihad cuy. Jihad tuh butuh duit cuy. Lu lihat lah sekarang Amerika sama negara-negara lain tuh kayak gimana, mereka tuh ngeluarin duit ya kan, sampai inflasi segala macem demi bisa makin nguatin pertahanan. Jihad tuh butuh duit. Zaman Nabi SAW tuh banyak sahabat tuh yang nangis gitu loh, berlumuran nangis darah lah istilahnya. Kenapa? Gara-gara gak diizinkan jihad karena gak ada fulusnya. Tapi fulus lu, yang lu keluarin, dinar yang lu keluarin buat istri lu, anak lu, lebih berat dibanding lu sampai bebasin budak. Gue pernah baca banyak orang-orang yang nge-share perbandingan uang ya, inflasinya segala macam. Kalau zaman dulu bebasin budak, zaman sekarang itu bisa kayak entah sekitar 2 miliar, 4 miliar, gede banget, apa 10 miliar, gue lupa. Correct me if I'm wrong, cemiu bahasanya kan. Dari hadis itu udah cukup ngejelasin lu, kalau lu bakal ngerasain kelapangan, rezeki, yang berupa kebahagiaan yang hadir di setiap hal yang sedikit gitu loh. Berkah itu kan kayak gitu, lu sedikit ngeluarin, mungkin buat kayak lu ngajak dia ke taman, yang taman mungkin masuknya cuma 10.000, 20.000, tergantung lu tinggal di mana. Bukan ke Dufan atau kemana yang harganya 100 ke 200.000, tapi ke taman lu bahagia, lihat dia, anak lu bahagia. Anak lu karena ke taman, rumah nggak tantrum, akhirnya istri lu nggak tantrum, akhirnya lu pun tenang. Dari tenang, kerjaan lu juga bisa lu kerjakan dengan senang, akhirnya rezeki nambah dari kerjaan itu. Jadi kayak domino effect. Domino effect itulah yang Islam ajarkan supaya kalian selalu dapat domino-domino yang bagus itu di keseharian kalian. Jadi please jangan pelit. Karena kayak bahkan walaupun gue di hotel ini yang sebagus ini itu bener-bener undangan, dan orang bilang kayak Wah itu duit umat. ternyata UGM itu pas ngundang gue, mereka itu ada kerjasama sama hotel ini gitu kan. Sampai-sampai hotel ini harganya yang mahal bisa dipangkas lebih dari setengah. Kayak wah itu mah nggak bisa dibilang kayak apa ya, boros-boros uang untuk mengundang orang-orang gitu kan yang berilmu segala macam. Itu mah memuliakan ilmu dengan diskon gitu loh. Jadi kayak sama-sama muliakan ilmu gitu loh. Ahli-ahli ilmu, ustadz diundang ke sini, hotel dapat pahala, UGM pun dapat pahala karena mereka bisa tidur nyenyak. Dan gue tidur sendirian bareng sirot. Tapi seenggaknya kita senang karena kita ngelakuin hal yang iya-iya doang. Jadi kalian berhentilah jadi orang yang pelit dan mengerjakan yang enggak-enggak. Please, keluar dari Ramadan jangan pelit. Karena pelit itu sebenarnya kita menyiksa diri sendiri gitu loh. Lu pernah gak sih kayak lu nahan-nahan diri buat ngebeli apa yang lu butuhin, akhirnya bahkan
ketika lu nggak beli itu, lu malah kehalang dari banyak kegiatan yang lu butuhin sebenarnya gitu loh. Pelit tuh nyiksa. Jangan jadi tuan krep, oke? Hiduplah seperti Siapa Rod di SpongeBob yang terhadap menurut lu? Rod? Sandy. Sandy. Kenapa Sandy? Karena pakai helm dalam air. Apa coba peribahasa atau apa yang bisa kita hubungin sama helm dalam air, Rod? Nggak ada. Mungkin nggak bisa kita kreatifin. Walaupun dalam air atau ketika lu di lingkungan yang toksik, ketika lu berprinsip, lu kayak Sandy, air tetap nggak mengganggu lu ngirup oksigen. Yoi, gue mau pulang. Dan lu ikut gue pulang. Dadah. Sampai jumpa di Ramadan Rehab berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.